Baik, selamat malam semuanya. Kita segera memulai di dalam acara tanya jawab ya. Untuk bulan September ini sudah yang semester kedua, maksudnya sesi kedua. Suara saya semua kedengaran dengan jelas. Coba supaya kedengaran berikan jempol. Semua kedengaran jelas ya. Baik, ya. Kita akan segera memulai. Saya perlu sampaikan pertanyaan yang sudah terkumpul ini seperti yang sudah saya pernah sampaikan, sudah cukup bagi kita untuk 1 bulan ini ya. Jadi setiap Kamis kita akan adakan sesi tanya jawab. Jadi hari ini kita masuk sesi kedua, Kamis depan kita masuk sesi ketiga. Oleh sebab itu, karena pertanyaan yang sudah terkumpul itu sudah sekitar yang belum sempat terjawab, sekarang sekitar 60 sampai 70 soal. 60 sampai 70 soal yang belum terjawab ya. Nah, namun demikian ada beberapa soal yang memang sudah pernah kita jawab ya, ada beberapa pertanyaan yang kita jawab tapi tidak apa-apa. Kita akan menjawabnya secara sekilas ya. Untuk beberapa pertanyaan yang sudah pernah kita jawab, kita akan jawab secara sekilas karena mungkin saja saudara-saudari kita mereka tidak mengikutinya atau belum mengikutinya sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka belum tahu gitu ya, tapi kita akan berusaha menjawab agar semua kita yang mengikutinya ya minimal kita bisa mengulang kembali ya. Baik, kita akan memulai di dalam sesi tanya jawab kita. Untuk sesi pertama kita bagi dua sesi, maksudnya kita bagi dua tem gitu ya. Tem pertama nanti akan dijawab oleh penginjil Yudhistira ya. Selama 45 menit pertama contoh Yudhistira yang akan menjawab ya untuk lanjutan pertanyaan minggu lalu. Setelah itu 45 menit kemudian saya yang akan menjawab. Ya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada ya. Baik, kita sama-sama memulai, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu kebenaran-Mu begitu sempurna adanya, sedangkan kami penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu, Bapa, kami mohon Allah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, memberikan kami pengertian yang daripada Tuhan. Sehingga ketika kami boleh mengerti, kami boleh bagaimana mengalami pembaharuan hidup di dalam hidup kami, dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Kami menyerahkan untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan menolong, memimpin, memberkati. Dengarkanlah doa kami ini Bapa, yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, perlu saya sampaikan, co-host kita adalah Tukino, ya, Saudara Tukino adalah ketua daripada Komisi PAK kita, dan dia juga yang akan mengontrol di mana acara berlangsung. Kemudian seperti biasa kita kalau 3 soal kita berhenti, tetapi oleh karena banyaknya pertanyaan yang ada, kita akan terus lanjut terus pertanyaannya, ya, pertanyaan tidak berhenti. Namun bagi teman-teman yang hendak mau menjawab, silakan chat. Ya, nanti setelah beberapa pertanyaan, nanti Tukino yang akan mengkoordinir untuk supaya pembicara atau kami hamba Tuhan menjawab pertanyaan yang ada. Ya, jadi silakan Bapak Ibu Saudara, kalaupun sudah ada pertanyaan yang jawab, perlu penjelasan ataupun kurang begitu mengerti ataupun muncul pertanyaan lain, silakan chat saja. Ya, jadi kami tidak akan berhenti sampai nanti co-host Tukino yang akan mengendalikan acara ini. Oke? Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Yudhistira Chwantau untuk menjawab pertanyaan yang ada. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali lagi bisa berbagi apa yang saya pelajari. Ya, sekali lagi ini apa yang saya pelajari. Bisa saja setiap hamba Tuhan, teolog punya penafsiran, punya pemahaman beda-beda, tapi itu ya seperti Ecun Bosu pernah bilang, menjadi warna untuk kita pengetahuan yang baru. Ya. Oke, saya langsung ke PowerPoint saja. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Oke, bisa. Bisa. Oke. Ya, kita sudah masuk ke question and answer bagian kedua, berarti di dalam kurang lebih di bulan ini ya. Tujuannya sudah jelas ya, kita mungkin tidak perlu mengulangnya lagi. Yang pasti ya tujuannya bukan memperkaya pengetahuan pikiran kita,
tapi lebih daripada itu mengubah diri kita. Dan semakin rajin kita baca kitab, semakin kita mengasihi Tuhan ya. Nah, ini tata tertib acaranya, jadi pakai sopan, lalu kalau di mute jangan tersinggung dan sebagainya karena agar berjalan dengan baik. Lalu ini yang penting setiap peserta diharapkan bisa mengikuti acara sampai akhir ya. Nanti akhir sama-sama kita udah selesai baru keluar. Langsung pertanyaannya, kita akan mulai bagian kedua ini. Pertanyaan yang ketujuh dari saya yaitu berarti rangkaiannya tahun minggu lalu 15 kan ke 16. Bolehkah orang Kristen meminum arak atau wine? Ya, arak atau wine. Bir mungkin termasuk juga ya, alkohol dan sebagainya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Bapak orang Kristen. Tunggu. Oke. Orang Kristen diperintahkan jelas di dalam Efesus 5 ayat 18 ya, untuk menjauhkan diri dari kemabukan. Ya. Dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Artinya mabuk itu mengakibatkan kita lost control, jadi keluar daripada kendali kita dan kita tidak lagi dipenuhi dengan Roh Kudus karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Jadi Alkitab jelas kalau kita itu diperintahkan untuk menjauhkan diri dari kemabukan. Lalu kalau kita lihat dari kitab Amsal misalkan, Alkitab mengecam kemabukan dengan akibat-akibatnya. Ya, saya lihat siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya. Itu kan ciri-ciri orang yang mabuk ya, merah matanya, mudah tersinggung karena mabuk itu keluar dari kesadaran. Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tapi kemudian memagut seperti ular dan sebagainya ya. Lalu dikatakan di yang terakhir ayat 35, aku akan mencari anggur lagi. Jadi sebenarnya di sini Amsal dan firman Tuhan di Efesus tadi bukan menyinggung soal anggurnya, tetapi dampak dan efeknya daripada anggur. Atau ketika kita minum tanpa kontrol sehingga membuat kita mabuk ya. Ada dampaknya yang bahaya. Lalu di Amsal ini di kitab hikmat dikatakan aku mencari anggur lagi. Kira-kira kalau misalkan aku mau mencari anggur lagi itu tanda apa Bapak Ibu? Tanda adiktif atau ketagihan atau kecanduan gitu ya. Dan jelas Alkitab melarang kita agar kita tidak kecanduan oleh apapun ya, misalkan dengan game, dengan anggur, rokok dan sebagainya. Bukan anggur rokoknya yang tanda kutip yang Tuhan tentang, tapi ketika kita sudah tidak terkontrol oleh diri kita sendiri, itulah yang menjadi dosa, menjadi larangan firman Tuhan. Ya. Alkitab juga melarang seorang Kristen dari melakukan apapun yang dapat menyinggung orang atau yang dapat membuat orang jatuh dalam dosa. Ya, nah Bapak Ibu tahu, kita sadar ketika kita melakukan sesuatu dan perilaku kita membuat dan jadi batu sandungan orang lain, justru itu bukanlah hal yang baik. Ya, seperti dalam 1 Korintus 8 ayat 13. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku yang lain. Ya, bukan berarti makan daging itu menjadi pantangan bagi Paulus. Ya, tetapi ketika makan daging justru menjadi batu sandungan untuk orang yang imannya lemah, nah disitulah kita sedang berbuat dosa, gitu ya. Kita tidak lagi menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Seperti saya pernah alami contoh di sebuah budaya, kita harus dan mau nggak mau harus minum. Kalau kita nggak minum, contoh di budaya di Kupang, saya pernah pelayanan di Kupang, justru kita dianggap tidak sopan. Lalu kita akan dikucilkan. Maka kita akan sulit untuk memberitakan Injil. Ya, itu kasus tertentu di dalam budaya gitu ya. Tapi di sini ditekankan Alkitab bukan masalah minum atau makannya, tetapi ketika itu memabukkan, apapun itu, misalkan juga menjadi adiktif, itu berbahaya. Ya, jadi kesimpulannya boleh minum anggur, tapi minuman beralkohol atau minuman alkohol itu, tapi jangan mabuk alkohol sampai kecanduan adiktif. Karena dalam budaya Yahudi sendiri, wine atau anggur itu menjadi perjamuan makan yang biasa gitu ya. Tapi
firman Tuhan mengecam akan kemabukan itu. Nah ini, sulit hal itu juga menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Ya, sudah jadi batu sandungan, apakah masih mungkin jadi kemuliaan untuk Tuhan? Oke. Satu hal lagi Bapak Ibu, di dalam kehidupan sosial ada namanya stereotip. Ya, kehidupan sosial kita ada namanya stereotip. Stereotip itu adalah suatu hal yang diyakini menjadi gambaran umum masyarakat. Contohnya, kalau pink itu identik dengan apa? Wanita, cewek suka pink, ya. Lalu kalau misalkan tato, orang bertato, pikiran orang langsung melihat kalau tato itu adalah orang yang misalkan orang yang pengangguran, nggak bagus, dan sebagainya. Karena apa? Karena sosial sudah membentuk itu menjadi satu pemahaman dari sebuah sosial. Nah, kalau misalkan anggur menjadi suatu tempat itu menjadi batu sandungan, menjadi konotasi yang negatif, kita tidak minum anggur pun tidak bermasalah. Ya, kita tidak akan mati gitu ya. Justru ketika kita minum anggur di tengah-tengah konteks orang-orang yang anti dengan hal itu, justru kita tidak jadi berkat. Jadi itu jawaban saya. Lalu yang 17. Bagaimanakah seorang Kristen harus tetap setia? Ya. Bagaimanakah seorang Kristen yang harus tetap setia? Saya coba membayangkan maksudnya pertanyaan ini apa gitu ya. Mungkin yang dimaksudkan adalah bagaimana kita tetap setia mengikut Yesus Kristus ya. Karena bagaimana seorang Kristen harus tetap setia. Perlu ada objek setia dalam hal apa maksudnya gitu ya. Kepada siapa? Kepada apa? Nah, mungkin kalau disingkatkan bagaimana kita tetap setia mengikut Yesus Kristus. Bagaimana? Ya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 16 ayat 25. Bapak Ibu, penyerahan diri kita kepada Allah yang memang patut menerima pengabdian kita sering menuntut kita untuk membayar harga. Ya, seringkali Yesus memberitahu kepada muridnya agar kita membayar harga, memikul salib dan sebagainya. Itu adalah salah satu hal yang tidak terlepaskan dari mengikut Tuhan Yesus. Ada kalanya kita harus membuat keputusan sulit mengenai hubungan, keuangan, dan tempat tinggal kita. Ya, namun demikian, tidak ada yang dapat menandingi berkat yang kita peroleh dari kesetiaan mengikut Yesus. Yesus berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ya, ia akan memperolehnya. Ya. Bapak Ibu, saya pribadi mengapa menjadi Kristen? Karena pertama menyadari anugerah Tuhan. Saya begitu besar, anugerah Tuhan itu begitu besar, sehingga tidak bisa secara pribadi saya menyangkal Tuhan Yesus. Tapi kalau sisi yang lainnya, saya melihat kekristenan ini secara otentik itu sangat tepat dan kayaknya saya percaya itu tidak direkayasa. Kenapa? Karena banyak ajaran-ajaran agama di luar kekristenan itu selalu menjaga tokoh utamanya dari yang namanya misalkan aib. Janganlah sampai tokoh utama itu kelihatan jeleknya, kelihatan bodoh dan sebagainya. Tapi Alkitab ini transparan. Tokoh sebesar Musa ditunjukkan segala kesalahannya. Daud, gitu gampang. Lalu bahkan pusat di kekristenan itu sendiri itu Yesus Kristus. Salib itu yang sebenarnya menjadi aib, begitu diperlihatkan justru menjadi keuntungan atau menjadi kekuatan Tuhan bagi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus gitu ya. Sedangkan kalau agama lain itu ditutup-tutupi, dimanipulasi dan sebagainya, itu yang membuat saya benar-benar percaya bahwa kekristenan itu bukan hanya sebatas agama. Sehingga saya mau ikut Tuhan Yesus selalu gitu ya. Tapi di sini saya ada beberapa tips untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, agar tetap setia ikut Tuhan Yesus. Pertama, bagikanlah Injil. Dengan membagikan berita Injil, maka kita juga secara tidak langsung akan merasakan kasih kebaikan Tuhan. Karena Injil terlebih dahulu mengubah hidup para pemberitanya. Ya. Banyak contohnya, banyak saksinya. Setiap orang yang memberitakan Injil justru terlebih dahulu dia merasakan berkat daripada Injil itu sendiri. Injil adalah kekuatan Allah. Jadi tips agar kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus, ya kita harus rajin untuk bagikanlah Injil. Ya, Injil itu adalah kabar baik, kekuatan Allah. Ya. Lalu yang kedua, bantulah orang yang kurang beruntung. Ya, dengan membantu orang yang kurang beruntung membuat kita bersyukur.
menyadari begitu besar anugerah dan kasih setia Tuhan. Nah ini seringkali kenapa orang sulit untuk melihat masalah yang dihadapi. Karena dia seringkali melihat segala sesuatu itu ke atas. Jarang melihat ke bawah. Artinya dia selalu melihat orang lain enak hidupnya, sukses hidupnya, banyak mobilnya dan sebagainya. Tapi jarang untuk melihat ke bawah. Ketika kita coba melihat ke bawah, membantu orang dan sebagainya, kita menyadari bahwa hidup kita ada yang lebih parah daripada hidup kita. Maksudnya kalau dalam hal masalah. Sehingga membuat kita bisa untuk apa? Bersyukur. Ya, tetap melihat anugerah dan kebaikan Tuhan. Ya, jadi ketika kita memberi, justru kita tidak kekurangan, justru di sisi lain Tuhan tambahkan. Bukan kita memberi agar kita dapat tambahan, bukan, itu motivasi yang salah. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah cara Tuhan sebenarnya agar kita juga bisa tetap setia pada Tuhan. Lalu yang ketiga, selidikilah karakter Allah melalui persekutuan gereja, mendengar khotbah, membaca Alkitab, berdoa, merekam karyanya di dalam kehidupan Anda. Ya. Orang yang rajin beribadah, tapi jangan ikut persekutuan atau pendalaman Alkitab seperti ini, atau secara pribadi, jangan pendalaman baca Alkitab, akan berbeda dengan orang yang bukan saja ibadah, tapi juga setia baca Alkitab, lalu ikut persekutuan yang ada, lalu mengingat karyanya dalam kehidupan. Ya. Jadi ini salah satu tipsnya, itu ya. Kita punya persekutuan, punya komunitas untuk bisa bertumbuh. Jadi orang Kristen nggak bisa hidup sendiri, kita perlu sesama saudara seiman. Ya. Yang keempat, sadari bahwa keunggulan apapun yang Anda miliki adalah karena Allah, Sang sumber semua berkat. Ya, seperti Yakobus 1:17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi ini dulu disadari, kalau apapun yang kita miliki hari ini, itu adalah sumbernya dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Maka kalau kita tahu ini, sulit untuk kita untuk bisa dalam tanda kutip ketika dalam masalah mengecam Tuhan, marah sama Tuhan dan sebagainya. Ya, tetap setia. Nah, yang terakhir, dalam berintrospeksi, jadikanlah karakter Yesus sebagai tolak ukur moralitas Anda. Bersikaplah rendah hati. Ya, jadi karakter Yesus itu harus menjadi tolak ukur moralitas kita. Ya, bukan seberapa banyak hebatnya kita sudah menolong dan sebagainya. Justru Yesuslah yang di atas segalanya, sehingga kita berbuat baik bukan karena kehebatan kita. Ya, sehingga kita belajar untuk rendah hati. Oke, ini tips agar kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Lalu yang pertanyaan ke-12, pernahkah Yesus menyatakan, akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku saja? Bapak Ibu, coba jawab di chat. Pernah nggak? Pernah atau tidak? Gitu saja. Coba di chat. Calvin, pernah? Bisa. Pernah atau tidak? Calvin Julianto, pernah. Ya. Oh, pernah Yesus bilang, akulah Tuhan Allahmu dan sembah. Yang lain? Pernah nggak Yesus bilang, akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku saja, jangan sembah yang lain. Pernah, Allah ada Allah yang pencemburu. Oke, thank you. Sering. Oke, sering. Oke, thank you responnya. Oke, kalau dalam hukum Taurat, ya, karena kita melihat Alkitab dari Perjanjian Lama dan Baru, Allah itu tidak terpisahkan dari Allah Tritunggal. Ya, Allah selalu bilang memang dirinya adalah selalu bilang kepada umatnya, jangan ada Allah lain di hadapanku dan sebagainya. Tapi ke Yesus sendiri pernah nggak ngomong gini, gitu ya? Itu mungkin menjadi keberatannya. Kayaknya nggak pernah deh, kata orang yang bertanya, mungkin. Ya, kita coba lihat. 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu, ya. Itu adalah sebuah ungkapan, ya. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kamu mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya. Di Yohanes 10:30 kata aku dan Bapa adalah satu, itu sudah suatu ungkapan bahwa Yesus mungkin tidak memproklamirkan bahwa dia adalah Allah, tapi dari hal itu kita tahu bahwa Allah, Bapa dan Anak itu adalah satu. Ya, jadi sudah membuktikan bahwa Yesus itu adalah Firman yang hidup dan dia adalah Allah. Ya.
Lalu di Yohanes 10:33 dikatakan, oh ada yang bertanya, silakan bertanya nanti di kolektif sama co-host kita ya. Lalu Yesus bilang, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya sama manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Itu juga adalah suatu perkataan ya yang mengatakan bahwa Yesus secara tidak langsung mengatakan kepada orang yang mendengarnya bahwa dia adalah Allah gitu ya. Lalu Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah telah ada, ya. Nah, sebelum Abraham jadi sebelum ada perjanjian, siapakah pribadi sebelum Abraham yang ngomong sama Abraham? Tuhan. Lalu Tuhan Yesus di mana? Tuhan Yesus sudah ada dalam perjanjian lama. Oke. Jadi artinya Tuhan Yesus juga sudah mengatakan kepada orang yang ikutin kalau aku adalah Tuhan gitu ya. Alasan paling utama Yesus haruslah Allah ya adalah jikalau dia bukan Allah, kematiannya tidak cukup untuk membayar hukuman dosa dunia. Ya, perhatikan. Jikalau Yesus bukan Allah, seandainya Yesus bukan Allah, maka kematiannya, kebangkitannya sebagainya sia-sia. Ya, karena tidak cukup membayar hukuman dosa Bapak Ibu dan saya, semua manusia. Dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2. Ya, jadi Tuhan Yesus harus Allah. Oke. Terus selanjutnya, hanya Allah yang sanggup membayar hukuman yang begitu besar. Hanya Allah yang dapat menanggung dosa seisi dunia. Ya, sama seperti yang pertama di 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tidak ada orang yang dapat menjadi perantara atau pengganti agar kita dibenarkan oleh Allah menurut firman Tuhan ini. Hanya Allah saja yang bisa menggantikan semuanya. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah yang tidak berdosa, dia juga adalah yang sempurna dan sebagainya. Ya, jadi Yesus haruslah Allah. Jadi dengan kata lain, perkataan Yesus mengatakan aku adalah Tuhan itu sudah dikatakan berkali-kali dengan gaya bahasa yang berbeda-beda. Ya, walaupun pada saat itu murid-murid hanya mengetahui Yesus adalah sebagai Mesias, sebagai guru dan sebagainya. Tapi Yesus sudah berulang-ulang berkali-kali mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Ya. Lalu di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Ya, Bapak Ibu, ini jelas mengindikasikan bahwa Yesus adalah Allah dalam wujud manusia. Oke. Jadi semua juga mengindikasikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi ini fondasi yang utama daripada kekristenan. Ketika tidak mengakui Yesus sebagai Allah, maka kekristenan semua pengajaran rontok. Ya. Semuanya rontok. Maka kenapa kita begitu tegas kepada saksi Yehova? Karena bagi mereka Yesus itu adalah orang yang sempurna, orang yang terpilih dan sebagainya. Yesus bukan Allah, apalagi anak Allah gitu ya. Makanya kita bilang saksi Yehova itu tanda kutip sesat. Karena apa? Karena pemahaman ini sesuatu yang esensi, sesuatu yang penting digagalkan atau tidak dipercayai gitu. Ya. Masih banyak ayat lain yang mendukung bahwa Yesus adalah Allah. Selanjutnya, mengapa di dalam kitab Imamat dilarang makan darah, tetapi dalam kitab Perjanjian Baru semua makanan dunia ini boleh dimakan? Apa perbedaannya dan alasannya? Oke. Saya waktu baca ini saya langsung teringat BPK, Bapak Ibu. Karena saya suka BPK, apalagi kalau sudah campur sambal itu ya. Sambal darah enak sekali, nggak ada itu, rasanya kurang makan BPK. Saya pikir, iya ya, gimana? Nah, Bapak Ibu, ini adalah perdebatan yang panjang. Misalkan kita ambil Kejadian 9 ayat 4 sampai 6. Katakan, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menutup belasnya dari segala binatang.
aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpahkan oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, dari ayat ini kita bisa melihat nyawa dengan darah selalu disandingkan, disamakan, ya. Nyawa, darah, darah, nyawa, dan sebagainya, gitu ya. Mengapa darah identik dengan nyawa? Karena darah yang mengalir dalam tubuh seseorang adalah sesuatu yang menunjukkan atau membuktikan kehidupan. Ya, kalau darah itu hilang, maka kehidupan berhenti, nyawa melayang. Oke. Seperti dalam World Biblical Commentary mengatakan, adalah mudah untuk melihat mengapa darah disamakan dengan nyawa. Jantung yang berdenyut dan denyut nadi yang kuat merupakan bukti yang paling jelas dari nyawa atau kehidupan. Ya, karena darah ialah nyawa, maka Tuhan menggunakan darah untuk menebus nyawa manusia. Bukan menggunakan daging atau menggunakan apa, tapi menggunakan simbol darah menebus nyawa. Dalam Perjanjian Lama digunakan darah binatang. Dalam Perjanjian Baru digunakan darah Kristus. Pada zaman Adam, manusia hanya boleh makan barang yang tak berjiwa, seperti tumbuh-tumbuhan, biji dan buah-buahan. Tapi dalam Kejadian 1:29, itu di ayat Kejadian 1:29 ya. Lalu ketika Nuh keluar dari bata, Tuhan mengizinkan manusia untuk makan binatang. Ya, perjanjian yang baru ditandai dengan pelangi, ya. Dikatakan hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kau makan. Tapi di ayat 3 dan 4, terutama ayat ketiga dikatakan, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Bapak Ibu, teks ini jelas menunjukkan bahwa setiap saat manusia boleh makan daging, dan makan darah. Ini siapa yang coret ya? Ada yang bertanya kah? Oke. Ada penafsir yang beranggapan bahwa ini bukan larangan makan darah, tapi larangan makan binatang yang masih hidup, atau larangan makan daging mentah. Ya, ini beberapa penafsir. Ya, tapi beberapa penafsir yang setuju mengatakan bahwa ayat ini tentang makan darah, jangan makan darah, itu adalah bukan berkaitan dengan ceremonial law. Karena pada saat itu belum ada yang namanya ceremonial law atau hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan. Kalau hukuman yang dilarang itu di Imamat 17 ayat 10 sampai 14. Ya. Jadi Imamat itu jelas Tuhan melarang umat untuk makan darah, ya. Darah yang berkaitan dengan ceremonial law atau hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan itu tidak boleh dilakukan pada saat itu. Tapi saat ini sudah tidak berlaku sejak kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, bahwa ceremonial law tak berlaku lagi sejak kematian Yesus Kristus di atas kayu salib terlihat dari pertama, sobeknya tirai pemisah dalam bait Allah yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci. Ya, jadi tabernakel itu ada pembeda, ada ruang maha suci, biasa imam besar, lalu ruang suci, lalu pelataran dan sebagainya gitu ya. Nah, orang yang bisa masuk ke maha suci adalah orang yang terpilih, yaitu imam besar. Dan dia pun harus menguduskan dirinya. Kalau masuk tidak menguduskan diri, mati ya oleh kekudusan Tuhan. Nah, ketika peristiwa Yesus disalibkan, tirai pemisah ini runtuh ya, terpisah. Lalu tidak ada lagi ruang antara ruang suci dan ruang maha suci. Artinya tidak segala sesuatu yang di dalam seremonial law imamat itu tidak berlaku lagi dalam zaman sekarang atau zaman setelah Yesus Kristus ya, zaman anugerah gitu ya, tidak berlaku lagi karena sudah digenapi dalam Yesus Kristus, termasuk juga makan darah tadi ya. Jadi kalau ada orang yang ngotot, masih ada orang yang menganggap bahwa larangan makan darah dalam hukum Taurat Musa ambil dalam kitab imamat ya, maka yang lain juga harus berlaku gitu ya. Misalkan oh ini salah copy, sorry.
Misalkan sehukum-hukum Taurat Tuhan selain larangan makan darah ya, orang itu juga harus menganggap bahwa pemakan binatang-binatang itu haram. Ya. Lalu orang itu juga harus menganggap bahwa memakan lemak juga dilarang. Kita suka makan lemak, ya, hocek gitu ya. Enak kayak makan lemak, apalagi kalau daging babi panggang ada lemaknya enak. Tapi kalau misalkan menganggap seremonial itu masih berlaku, maka makan lemak nggak boleh. Karena lemak itu harus diberikan kepada Tuhan, dipersembahkan. Imam pun nggak boleh. Jadi lemak nggak boleh dimakan, ya. Lalu ada makanan haram dan sebagainya, dan lain-lain. Seperti kita ke gereja, harus bawa kambing dong, kayak gitu. Harus bawa domba, karena hapus dosa kita. Jadi, segala sesuatu yang di ceremonial law, di imamat, kita baca, dengan kacamata, segala sesuatu itu adalah gambaran yang akan digenapi dalam Yesus Kristus. Sehingga kita mengerti ketika kita baca kitab imamat. Ya. Oke. Jadi masalah makanan minuman itu kita perlu pertimbangkan, gitu ya. Sama tadi seperti anggur, kalau itu jadi batu sandungan, ya jangan makan, ya. Sekali-sekali tidak makan, gitu ya. Tapi kalau itu hal yang biasa dan sebagainya, nggak masalah. Jangan jadi sesuatu yang tidak masalah, jadi kita buat masalah-masalah sendiri, gitu ya. Artinya kita masih dalam hukum Taurat, gitu. Artinya dalam sikon tertentu kita dilarang makan itu betul, itu bukan karena dagingnya sendiri atau darahnya sendiri, tetapi supaya tidak menjatuhkan orang lain, terutama orang yang imannya lemah ke dalam dosa. Oke. Ayat yang ke-11, pertanyaan yang ke-20, di zaman ini ada banyak bahan makanan dan minuman modern yang berbahaya bagi kesehatan yang belum ada pada saat Alkitab ditulis. Apa prinsip yang diberikan Alkitab Perjanjian Baru untuk hal ini? Nah, contoh, makan micin boleh nggak? Ya, Alkitab nggak ada micin. Tapi sekarang kita nggak ada micin kayaknya kurang enak gitu ya. Micin bikin berdosa nggak, contoh misalkan gitu ya. Nah, ini prinsipnya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu di Lukas 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Oke. Jadi, segala sesuatu yang masuk ke tubuh kita, bukan masalah ini baik atau tidak baik bahannya, kualitas sebagainya. Tapi segala sesuatu yang baik sekalipun, ketika kita makan berlebihan, ya, kita fokus pada makanan itu berlebihan, itu pun jadi hal yang buruk untuk tubuh kita. Misalkan air putih bagus nggak? Bagus. Tapi ketika kita minum air putih berlebihan sampai bergalon-galon gitu, lambung kita bisa pecah gitu ya, siapa tahu. Sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Makanya firman Tuhan katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan yang berlebihan. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, artinya bukan hanya jasmani ini saja kita hidup. Perihal masalah makanan sehat tidak sehat bukan hanya itu saja, tapi kita itu lebih daripada itu. Karena kita adalah makhluk rohani. Kita juga hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu, Bapak banyak di antara kita yang suka pilih-pilih makanan. Bukan sekedar memilih kandungan gizinya, melainkan memilih berdasarkan nilai gengsinya. Ya, makan di tempat yang mewah, berkelas, bahkan meluangkan waktu untuk anggaran khusus demi mencoba menu tertentu. Ya enggak? Ngopi di rumah dengan ngopi di Starbucks, memang Starbucks lebih enak. Tapi kebanyakan orang kenapa pilih Starbucks? Bukan karena lebih enak juga, tapi karena apa? Gengsi, ya, foto, story, Starbucks, pamerin ke orang, dan sebagainya. Jadi, itu juga menjadi pertimbangan, gitu ya. Bukan hanya masalah, oh ini makanan sehat atau tidak sehat, di Alkitab tidak ada. Memang di Alkitab tidak tercatat. Lalu bagaimana bila makan itu jelas-jelas membahayakan tubuh kita? Ini yang saya tanyakan. Kalau makan itu jelas-jelas bawa bahaya untuk tubuh kita, katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika kita tahu sesuatu itu membahayakan tubuh kita, bagaimana kita dapat memuliakan Allah dengan tubuh kita? Ini deh, balikan
prinsip kita bahwa tubuh ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan karena kita sudah dibayar oleh Tuhan. Dan tubuh kita ini adalah baik. Jadi makanan apapun, ketika kita tahu itu membahayakan, misalkan contoh makanan yang berlemak seperti daging kambing dan sebagainya, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita tahu kita punya penyakit darah tinggi, asam urat dan sebagainya, kita masih aja makan, masalah besok, masa bodoh, yang penting hari ini kesenangan. Ingat, apakah dengan itu kita bisa memuliakan Tuhan ketika kita sakit? Itu menjadi pertimbangannya, ya. Jelas tubuh kita adalah baik Roh Kudus, ini bisa menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk mempedulikan tubuh kita. Jadi perlu seimbang, gitu ya. Lalu Roma, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tubuh kita ialah diminta untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan. Bukan semata-mata roh dan jiwa saja. Tubuh sendiri kita harus persembahkan pada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Jadi, agar kita tetap fit, jaga tubuh, kita bersepeda, olahraga, jaga makan, dan sebagainya. Bukan semata agar hidup kita makin panjang. Itu prinsip yang salah. Oh, saya makan yang sehat agar hidup saya panjang gitu ya, nggak sakit-sakitan. Tapi lebih daripada itu, prinsip kekristenan mengajar kita agar kita menyadari bahwa tubuh kita itu dipersembahkan untuk Tuhan. Ya. Lalu yang terakhir, 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin bahan-bahan makanan itu tidak tercatat di Alkitab, tapi dengan jelas Alkitab mengajarkan kita bagaimana bersikap dengan makanan itu. Mau kita makanan sehat, makanan enak, tapi ketika kita tidak mengucap syukur, makanan itu tidak jadi enak atau tidak ada apa-apanya gitu ya, jadi manfaat untuk tubuh kita. Walaupun itu hanya nasi, kerupuk dengan kecap manis, tapi dengan ucapan syukur dengan perut yang lapar, itu bisa jadi makanan yang enak, betul tidak? Mungkin Bapak Ibu belum pernah mengalaminya, saya sering waktu masih remaja. Makan nasi putih, kerupuk, kecap manis, wah, ya, lagi susah itu enak. Karena apa? Ucapan syukur. Lalu, pertanyaan selanjutnya. Maaf ya Bapak Ibu, kalau misalkan saya... Contoh, kebetulan ada tanggapan di chat yang juga berhubungan dengan makanan. Jadi sekaligus mungkin bisa kita bahas juga ya. Ada tanggapan dari Pak Ibrahim Siddiq bahwa di Kisah Rasul pasal 15 ayat 20 ada juga melarang orang makan darah. Itu di Perjanjian Baru. Bagaimana tanggapannya ya? Contoh. Oke, saya buka dulu ya. Kisah Rasul 15 ayat 20. Iya. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicamarkan berhala dan pecah bulan, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Oke, terima kasih sudah bertanya Pak Ibrahim Siddiq. Oke, jadi di sini kan ada larangan untuk makan darah itu, karena konteksnya adalah sidang di Yerusalem. Artinya banyak orang Yahudi pada saat itu, dan kekristenan pada waktu itu, menurut penafsiran saya, masih mula-mula, masih gerakan yang kecil gitu ya. Belum menjadi gerakan yang masif. Ketika budaya pada saat itu bagi orang Yahudi larangan, terus orang-orang Kristen itu melanggar itu lagi jatuh kepada tidak menjadi berkat, justru menjadi persandungan. Karena di awal-awal kekristenan ini, fitnah kepada kekristenan itu begitu banyak. Ya. Fitnah itu sangat luar biasa. Salah satu contohnya, orang Kristen itu adalah kelompok yang makan darah. Karena dikatakan tubuhku dan darahku. Jadi difitnah orang Kristen pada saat itu, sehingga reputasinya dijelekkan. Gitu. Oh, jangan jadi Kristen karena Kristen itu makan darah. Lalu misalkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur. Orang Yahudi memanipulasi itu agar Yesus itu tidak pernah bangkit gitu, tapi ada muridnya yang ambil. Nah, jadi sama seperti itu Pak Ibrahim. Jadi
kalau lihat konteksnya di kisah para rasul ini, saya percaya murid-murid juga menyadari bahwa Yesus itu menggenapi apa yang demikian lama. Walaupun mereka belum secara sepenuhnya memahami tentang konsep yang dimaksudkan Tuhan Yesus, tentang Mesias dan Tuhan itu. Tetapi di sini kan sidang di Yerusalem, pasti yang dipermasalahkan adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Di mana hukum Yahudi, hukum Taurat, yang saya katakan tadi, ceremonial law melarang. Ya, saat ini kita boleh nggak? Boleh. Tapi dalam paradigma tadi itu. Kalau dari saya sih itu. Ya, mungkin ada tambahan dari Chun Boksu. Ya, sebenarnya konteksnya tadi sudah dijelaskan sama Yudhistira Chontau dan juga sudah disebutkan. Tadi Rasul Paulus juga mengatakan, kalau makan daging aku bisa menjadi batu sandungan, aku seumur hidup tidak akan makan daging. Itu bukan berarti tidak boleh makan daging. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 20, itu ayat 19 di sana dikatakan, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Artinya, waktu itu ada banyak bangsa-bangsa lain yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Mereka sebenarnya sudah terbiasa makan darah dan sebagainya, makan daging dan sebagainya. Namun, waktu itu diputuskan supaya jangan sampai bangsa-bangsa lain ini mengalami kesulitan. Artinya, diperhadapkan pada orang-orang Yahudi yang melawan mereka, maka diberikan perintah supaya mereka menjauhkan makanan-makanan, dicemarkan berhala, percabulan, dan juga termasuk darah. Itu sebenarnya bertujuan untuk menghindari bangsa-bangsa lain supaya tidak mengalami kesulitan daripada orang-orang Yahudi yang taat pada hukum Taurat mereka, gitu loh. Ya, jadi pemahaman ini sebenarnya bukan tidak boleh makan darah, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi Yudhistira Chontau. Rasul Paulus bukan tidak boleh makan daging, dia boleh makan daging, tapi oleh karena jangan sampai jadi batu sandungan, maka dia seumur hidup tidak akan makan daging. Ya, saya sadar demikian. Terima kasih Bosu, ya makin memperjelas ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, silakan. Itu tadi ada respon dari Harry ya, Yohanes 13:13. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi kalau ini kan Yesus bilang pengakuan dari murid-muridnya. Yesus hanya mengkonfirmasi apa yang mereka katakan, ya memang Yesus Tuhan gitu ya. Masih ada sisa 2 menit. Contoh mungkin pertanyaan terakhir ya, mungkin. Terakhir ya. Sekali lagi maaf kalau saya tahu cepat, langsung saja tegur saya kalau tahu cepat, tahu kecepatan gitu ya. Bagaimana cara meredam dan mengatasi fitnah yang sudah parah? Ya. Fitnah adalah membuat pernyataan yang palsu yang merusak reputasi seseorang, kita tahu ya. Alkitab mengajar tentang fitnah baik dalam Perjanjian Lama maupun Baru. Lalu fitnah menduduki peringkat dosa yang tertinggi menurut Allah sehingga ia melarangnya dalam 10 perintah Allah. Ya, dalam 10 perintah Allah, perintah ke-9 bunyi janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamu. Ya. Lalu saya koreksi contoh. Iya. Itu yang ke-9, maksudnya 9. 10 jangan mengingini. Ya, ini 9 Bos, perintah ke-9. Ya, benar ya, 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang 10 jangan mengenang sesamamu. Ya, itu. Lalu di Matius 15 ayat 18 sampai 19, tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang, karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ya. Jadi fitnah adalah juga dusta, berniat jahat dan Allah membenci dusta. Jelas ya, kita sebagai orang Kristen tidak boleh berfitnah, bersaksi dusta. Jelas. Lalu solusi untuk mengatasi fitnah ini bagaimana? Ya kan nanya solusinya, karena udah parah fitnahnya gitu ya. Pertama, Yohanes 13 ayat 34 untuk saling kasihi. Ya, Yohanes 13 34 saya coba buka ya. Saya nggak tulis di situ. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya. Jadi kita pertama ya solusinya harus belajar mengasihi. Kita tidak memfitnah orang lain yang kita kasihi,
ya tidak balas memfitnah, karena kami menginginkan yang terbaik bagi orang lain dan memelihara reputasi orang lain seperti kita mempertahankan reputasi kita sendiri termasuk di dalamnya. Ya. Lalu Paulus juga mengalaminya dalam 1 Korintus 4:13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Mengapa bisa demikian? Apa rahasia Paulus? Pertama, ia menyadari bahwa dirinya sebagai hamba Tuhan yang bisa menjadi sasaran penganiayaan dan penderitaan. Ya, kita juga orang Kristen gitu. Setiap orang bisa. Kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Dan kita pasti aja ada sesuatu hal yang kita lakukan bisa saja buat orang tidak suka, gitu ya. Tetapi menyadari bahwa diri kita itu adalah hamba Tuhan. Ya, setiap orang adalah hambanya Tuhan. Jadi kita sadar itu. Yang kedua, ia sesungguhnya mengikuti teladan Kristus. Kenapa si Paulus tetap menjawab dengan ramah? Karena ia sadar sesungguhnya ketika dia mengikuti teladan Kristus, yang menurut kacamata dunia merupakan kebodohan. Ya, jadi sekali lagi kita tidak bisa menutup omongan orang kepada kita, tapi kita bisa menunjukkan diri kita itu sebenarnya. Maka ada istilah gini, emas akan tetap emas dimanapun dia akan berada, ya. Lalu juga ada pernyataan silent is gold. Pada satu momen memang ketika kita diam itu adalah emas. Ketika kita tidak membalas apa yang orang lain lakukan terhadap kita, justru disitulah kemenangan kita. Saya ingat sekali perkataan mama saya pada saya, kita mengalah belum tentu kalah. Ya. Bahkan dalam momen yang lain ketika kita mengalah justru kita menang. Karena kita bisa menguasai diri kita untuk tidak memfitnah balik dan sebagainya. Bahkan kita bisa mengasihi. Ya, Bapak Ibu, difitnah memang tidak enak. Ya, saya juga pernah mengalaminya. Namun jangan biarkan fitnah itu mendikte respon kita. Tentu saja hal ini tidaklah mudah, tetapi hal ini jauh lebih baik ketimbang membiarkan diri kita dihancurkan oleh kebencian dan kemarahan akibat fitnah. Ya, mungkin itu yang jadi jawaban saya tentang fitnah ini. Waktu saya sudah habis, saya serahkan kepada Pelita Effendi. Kalaupun ada yang bertanya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Yudis Chontau yang sudah 45 menit memberikan pemahaman. Dan saat ini saya akan men-sharingkan lanjutan tanya jawab kita. Ya teman-teman, kalau kita melihat narasumber kita, ya Yudis Chontau sama saya pribadi itu beda karakter. Ya Yudhistira Chontau dari Pulau Jawa, saya asli Medan gitu ya, asli Sumatera Utara. Jadi saya akan menjawab mungkin tidak seperti Yudhistira Chontau yang begitu detail gitu ya. Tetapi saya akan memberikan jawaban yang mungkin langsung ya. Nah, terima kasih, Bosu. Tapi saya melihat Yudhistira Chontau melihat dari berbagai sudut pandang ya, sehingga berusaha supaya setiap kita bisa mengerti dengan jelas ya. Saya rasa ini sesuatu yang luar biasa ya, Yudhistira Chontau melihat dari berbagai pandang agar kita mudah mengerti. Baik, saya akan langsung saja menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul ya, beberapa pertanyaan terkumpul. Saya akan menjawab di dalam Yohanes 21 ayat 18, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kedaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Apa maksudnya? Teman-teman sekalian, di dalam pertanyaan-pertanyaan yang saya kumpulkan, yang saya jawab hari ini, itu sebagian adalah pertanyaan-pertanyaan para remaja, pertanyaan-pertanyaan mereka yang baru dibaptis, ya pertanyaan-pertanyaan mereka yang baru gitu ya. Jadi mohon jangan kita merasa wah kok pertanyaan mudah sekali ya gitu ya. Tetapi saya merasa ini pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk kita sama-sama pelajari bersama ya. Kalau kita memperhatikan konteks daripada ayat firman Tuhan ini berbicara tentang nubuatan Petrus yang setelah tua ia akan mengalami penderitaan. Jadi nas Alkitab ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus, di mana nanti dia tua, dia akan mengalami penderitaan, di mana dia akan dibawa di tempat yang dia tidak kehendaki. Nah,
Ayat ini bisa dilihat di dalam ayat ke-19, di sana dikatakan, dan hal ini dikatakan Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ya, jadi itu jawabannya. Ya, jadi maksud ayat firman Tuhan ini adalah nubuatan tentang Petrus yang nanti tua bagaimana. Oke, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Mungkin yang membuat bingung itu adalah di dalam ayat ke-13. Maksudnya gimana ayat 13 ini? Ya, nah, ini pemahaman anak-anak Allah yang bukan diperanakkan dari darah dan daging. Itu maksudnya apa? Maksudnya begini. Ini artinya kita menjadi anak-anak Allah bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Kalau secara jasmani kita dilahirkan melalui papa dan mama, melalui darah dan daging. Tetapi yang dimaksud dengan anak-anak Allah di sini adalah anak-anak Allah secara rohani yang berasal daripada Allah. Ya, oleh karena iman kita kepada Allah. Ya, jadi pemahaman di sini ya, sehingga dijelaskan ayat 12 itu anak-anak Allah yang bukan oleh karena hasil hubungan papa dan mama itu ya di dalam ayat ke-13. Itu penjelasan sederhananya. Kemudian ketiga, Yohanes 1:47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Pertanyaannya adalah, Israel sejati apa maksudnya? Apa yang dimaksud Israel sejati di sini? Nah, yuk coba Bapak Ibu Saudara berpikir sejenak sebelum saya menjawab. Kira-kira apa sih maksud Israel sejati di sini? Ya, nah, baik, coba perhatikan, ini adalah perkataan Yesus kepada Natanael yang datang kepadanya. Ini intinya kata datang kepada Tuhan Yesus. Oke, perhatikan di sini. Pemahaman Israel dapat diartikan dua macam. Ya, minimal dua macam. Pertama, Israel secara jasmani, yaitu dilahirkan dari keturunan orang Yahudi. Tetapi kita juga adalah Israel, yang artinya umat pemenang, yaitu apa? Israel secara rohani. Oleh sebab itulah Alkitab juga memberikan penjelasan demikian. Roma 9 ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang dilahirkan sebagai orang Yahudi itu adalah Israel. Ini berbicara tentang apa? Israel jasmani dan Israel secara rohani. Kita ini bukan dilahirkan dari Israel, tapi kita adalah Israel. Oke? Sedangkan Natanael berasal dari Israel dan benar-benar Israel. Dia dari orang Yahudi Israel dan juga secara rohani dia Israel yang datang menjumpai Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus memberikan pemahaman Natanael yang mau datang kepada Tuhan Yesus itulah secara rohani dikenal sebagai Israel sejati. Ya, itu jawaban ketiga. Pertanyaan keempat. Yohanes 7 ayat 7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Maksudnya gimana? Ya, nah itu maksudnya apa? Nah, sebenarnya pemahaman di sini inti katanya adalah kata dunia. Oke? Di sini Tuhan Yesus berbicara kepada saudara-saudaranya yang menghendaki dia untuk menunjukkan diri kepada dunia. Maksud sini apa? Pada orang banyak. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan sekarang belum waktunya. Setelah itu ia mengatakan bahwa dunia yang berdosa ini tidak dapat membenci kamu, tetapi akan membenci Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bersaksi akan dunia ini yang dikuasai si jahat, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Ya, jadi ini penjelasan tentang pemahaman kenapa dunia tidak dapat membenci kamu. Kamu di sana siapa? Saudara-saudara Tuhan Yesus yang waktu itu belum percaya kepada Tuhan Yesus.
Jadi orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus ya disamakan dengan orang-orang dunia ini gitu loh. Ya, jadi ini pemahaman di dalam Yohanes 7 ayat 7. Kemudian yang kelima, Matius 24 ayat 15 sampai 22. Perhatikan, saya baca secara cepat karena nas Alkitabnya cukup panjang. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Perhatikan, ini siksaan yang benar-benar sangat dahsyat. Nah, ayat 22 perhatikan. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, artinya seharusnya siksaan dahsyat itu begitu panjang. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Kenapa? Kalau tidak dipersingkat, bukan tidak mungkin orang-orang pilihan pun akan kesulitan ya untuk memperoleh keselamatan. Oke? Nah, oleh sebab itu di dalam pertanyaan kelima ini, pertanyaan begini, siapa yang berfirman gitu ya? Terus kalau begitu kita semua harus lari ya? Nah, pemahaman lari di sana, apakah pemahamannya lari seperti yang kita mengerti? Coba kita jawab ya. Ini berbicara tentang nubuatan Daniel yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kesengsaraan besar yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Di mana kesengsaraan itu begitu luar biasa, membuat semua manusia tidak tahu lagi bagaimana. Sehingga harus melarikan diri, menyelamatkan diri. Jadi melarikan diri itu artinya menyelamatkan diri, mencari selamat. Namun untungnya adalah karena umat pilihan Tuhan itulah, kesengsaraan itu tidak akan berlangsung lama. Karena kalau lama, maka tidak ada satupun yang selamat. Nah, jadi pemahaman nas Alkitab secara sederhana pemahamannya demikian ya, itu tentang berbicara tentang kesengsaraan yang akan terjadi ya menjelang akhir zaman. Pertanyaan ke-6. Bilangan 18 ayat 24. Karena untuk bagian warisan mereka aku sudah memberi segala persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepadaku sebagai pemberian khusus. Itu sebabnya tentang orang Lewi, aku berkata bahwa mereka tidak akan mendapat bagian warisan di Israel. Apa maksud dari warisan bangsa Israel dan warisan orang Lewi? Nah, maksudnya di sini apa? Ya, orang Lewi dan imam ditugaskan untuk melayani kemah pertemuan. Bagi mereka akan menerima persepuluhan dari masing-masing suku yang ada. Hanya saja bagi mereka tidak lagi diwariskan tanah milik pusaka lagi di Israel. Ya, jadi suku Lewi tidak mendapat warisan tanah. Nah, ini kalau diterjemahkan dalam terjemahan lain, karena persepuluhan bangsa Israel dipersembahkan secara khusus kepada Tuhan akan menjadi milik pusaka orang Lewi. Perhatikan ya, persepuluhan diberikan pada orang Lewi. Jadi mereka tidak perlu lagi memiliki tanah milik pusaka di Israel. Jadi pemahaman warisan itu artinya apa? Tanah milik pusaka, ya, tanah pembagian tanah ketika sudah sampai ke tanah perjanjian, ya, itu pemahamannya. Pertanyaan ke-7, Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat seekor ular dari logam dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut ular akan sembuh kalau melihat ular dari logam itu, ular tembaga gitu ya. Maka Musa membuat ular dari tembaga dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut ular bisa sembuh kalau memandang kepada ular tembaga itu. Pertanyaannya begini. Boksu, tolong beri penjelasan mengenai latar belakang ular tembaga dan hubungannya dengan Yesus. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Apa hubungan ular tembaga di zaman Musa dengan Yesus?
Dan juga saya dulu pernah melihat tiang ular tersebut, ya. Nah, waktu mungkin dia di Timur Tengah gitu ya, ke perjalanan rohani itu ya. Dan tour guide bilang itu ular sebagai lambang apotik sekarang. Nah, kita coba perhatikan. Masih ingat ya, lambang apotik ada secangkir gelas atau mangkok, lalu ada ular itu ya. Nah, seperti begini loh. Nah, kira-kira apakah ular tembaga di dalam perjanjian lama itu adalah lambang apotik yang kita pergunakan sekarang ini gitu loh ya. Nah, kira-kira kita akan berusaha menjawabnya, oke? Nah, namun sebelum sampai di sana, pertanyaan pertama gitu. Hubungan ular tembaga dengan Yesus Kristus itu hubungannya apa? Oke, ini pertanyaan saya katakan bagus sekali. Selama ini kita hanya konsentrasi pada Yohanes 3 ayat 16. Namun sebelum Yohanes 3 ayat 16, 2 ayat sebelumnya, kalau kita memperhatikan itu berbicara tentang Musa. Perhatikan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini kata intinya apa? Pemulihan, penyembuhan. Sama seperti waktu itu, bangsa Israel dipagut ular, banyak yang mati. Lalu Allah menyuruh Musa membuat ular tembaga yang ditinggikan. Dan barang siapa melihat, sembuh. Hanya melihat, sembuh. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, upah dosa adalah maut. Banyak yang mati oleh karena dosa. Tetapi sama seperti Yesus yang ditinggikan, barang siapa yang percaya, mereka dipulihkan. Jadi di sini hubungan ular tembaga dan perjanjian lama dengan Yesus Kristus yang ditinggikan di atas kayu salib sebagai jalan pemulihan, ya, jalan penyembuhan. Oke, sekarang apakah ular tembaga yang ada ini berhubungan dengan lambang apotik? Saya tidak mau berspekulasi, oleh sebab itu saya memakai Wikipedia untuk memberikan satu penjelasan ya. Sebenarnya dalam mitologi Yunani, mangkok itu Hygeia adalah salah satu atribut Hygeia, yaitu dewi kesehatan. Jadi sebenarnya mangkok itu berhubungan dengan dewi kesehatan di dalam mitologi Yunani ya yang dipergunakan. Jadi agak sulit kalau dijelaskan atau dalam tanda petik agak terpaksa kalau ditafsirkan sebagai lambang apotik. Kalau mau dijadikan lambang apotik, ya seharusnya bukan mangkok itu atau gelas itu, harusnya tongkat sama ular. Nah, kalau tongkat sama ular masih mungkin bisa kita mengerti, ya itu ada hubungan dengan Alkitab. Tapi sekarang kan yang ada mangkok ataupun cangkir dengan ular gitu ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan, nanti ditertawain orang gitu ya. Kalau kita mengatakan itu adalah lambang yang di dalam Alkitab di mana Musa meninggikan ular ya. Itu jawaban daripada saya. Oke, saya sekali lagi katakan setiap jawaban mungkin saja ada perbedaan dengan pemahaman daripada yang lain ya, termasuk dengan tour guide tadi ya. Pertanyaan ke-8. Bilangan 22 ayat 19 sampai 22. Tetapi baiklah kalian bermalam di sini seperti yang dilakukan utusan terdahulu. Saya ingin tahu apakah masih ada yang mau dikatakan Tuhan kepada saya. Malam itu Allah datang kepada Bileam dan berkata, orang-orang itu datang untuk minta engkau pergi kepada mereka. Jadi bersiap-siaplah untuk pergi. Tetapi lakukanlah hanya yang diperintahkan kepadamu. Keesokan harinya Bileam memasang pelana pada keledainya, lalu ikut dengan para pemimpin Moab itu. Tetapi ketika Bileam pergi, Allah menjadi marah. Sementara Bileam mengendari keledainya diiringi oleh 2 pelayannya, malaikat Tuhan berdiri tengah jalan untuk menghalang-halangi dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau membaca Bilangan 22 ayat 19 sampai 22 ini, maka Anda akan bisa mengerti ya, di mana Raja Barak mengutus orang untuk bertemu dengan Bileam supaya Bileam mengutuk orang Israel. Ya, nah ini ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini pertanyaannya ada begini. Mengapa pada malam itu Allah mengizinkan Bileam untuk bersiap-siap pergi? Namun akhirnya Allah menjadi marah ketika Bileam pergi. Nah, ini loh. Ini pertanyaan yang bagus sekali, ya.
Mungkin banyak teman-teman baca bagian ini tapi tidak memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Allah yang mengizinkan Bileam pergi, tetapi kenapa Allah yang sepertinya marah kepada Bileam? Menghalang-halangi melalui malaikat yang terhunus sehingga membuat keledainya berbicara. Tetapi setelah itu Allah masih menyuruh Bileam pergi gitu loh. Ya, kira-kira begitu ya konteksnya ya. Nah, nanti kalau Anda mau baca lebih jelas silakan baca lagi ya Bilangan 22. Nah, ini saya jawaban daripada saya, oke? Perhatikan, sesungguhnya sebelum kejadian ini terjadi, Allah sudah beberapa kali memberitahu Bileam untuk tidak pergi menemui Raja Barak yang bertujuan menyuruh Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Jadi sebenarnya itu bukan yang pertama kali, itu sudah yang kesekian kali, di mana Bileam diberitahu kepada Allah gitu ya. Dan terakhir sekali, ketika Raja Barak menawarkan hadiah yang besar bagi Bileam, sebenarnya waktu itu ditafsirkan dia sudah mulai goyah dan kembali bertanya kepada Allah. Sehingga tafsirnya mengatakan usaha Bileam mencari kehendak Allah lagi jelas merupakan upaya untuk membenarkan apa yang ia inginkan. Ia berharap agar Allah berubah pikiran seperti Allah-Allah lain yang dapat dibujuk. Intinya adalah Bileam berusaha mengubah kehendak Allah guna membenarkan dirinya sendiri dan bukan benar-benar mencari kehendak Allah. Nah, kalau kita hubungkan dengan konteks sekarang ini, adakah orang yang sudah benar-benar tahu Allah tidak mengizinkannya, tetapi masih tetap berusaha membenarkan diri agar Tuhan mengabulkan apa yang dikehendakinya? Jawabannya jelas ada. Alkitab sudah mengatakan dengan jelas sekali untuk tidak mencari pasangan yang tidak seimbang atau seiman. Itu sudah jelas sekali. Tetapi ada orang berusaha mencari alasan supaya mereka boleh bagaimana melakukannya. Ya, ini cukup jelas ya. Nah, nanti di sini kalau sempat kita akan bahas. Ada juga pertanyaan tentang hal itu, tentang pasangan yang tidak seiman gitu ya. Jadi sebenarnya di sini memberitahu pada kita, Allah sudah beberapa kali memberitahu pada Bileam jangan pergi. Tetapi oleh karena Bileam berusaha ya, apalagi ditawarkan dengan hadiah yang cukup besar, dia mulai goyah, kemudian dia juga hatinya Allah ya udah suruh dia pergi gitu loh. Jadi sebenarnya dia pergi itu Allah ingin menguji dia juga sebenarnya. Ya, dan kalau kita memperhatikan, Bileam ini bukan termasuk nabi yang baik. Justru dia akhirnya dihukum mati oleh Tuhan. Ya, nanti kita bisa melihat di dalam penjelasan Bileam selanjutnya. Nah, di dalam Bilangan 22 ayat 32-34, malaikat Tuhan bertanya, "Mengapa kau pukul keledaimu sampai 3 kali? Aku datang untuk menghalang-halangi engkau sebab menurut pendapatku tidak baik engkau pergi. Tidak baik engkau pergi. Waktu keledaimu melihat aku, dia minggir sampai 3 kali. Kalau tidak, pasti engkau sudah kubunuh. Tetapi keledai itu kuselamatkan." Jawab Bileam, "Saya telah berdosa. Saya tidak tahu bahwa Tuhan berdiri di tengah jalan untuk menghalang-halangi saya. Tapi sekarang, kalau menurut pendapat Tuhan tidak baik saya meneruskan perjalanan ini, saya akan pulang." Jadi di sini cukup jelas. Ketika malaikat menghalangi, sebenarnya jelas sekali Tuhan tidak menghendaki dia pergi. Tetapi kayak begini loh, orang ambil undian, ya undi misalnya boleh tidak boleh. Setelah undi 2 kali tidak boleh, dia masih terus lagi undi supaya dapat boleh gitu loh. Nah itu loh kira-kira demikian. Padahal Allah sudah berkatakan tidak boleh, tapi masih tetap aja untuk mengundi gitu ya. Jadi pemahaman ini pertanyaannya begini loh. Ini halnya seperti Tuhan menutup pintu yang bahaya jika melangkah ke depan. Sebenarnya Tuhan menjaga dan menghalangi jalan kita melalui malaikat, gitu ya. Mengapa malaikat Tuhan berkata, pertanyaan begini, mengapa malaikat Tuhan berkata, waktu keledaimu melihat aku, dia minggir sampai 3 kali. Kalau tidak, pasti engkau sudah kubunuh. Tetapi keledai itu kuselamatkan. Apakah maksudnya? Maksudnya kenapa kalimat ini begitu keras? Mengatakan, pasti engkau kubunuh, sedangkan keledai kuselamatkan. Maksudnya apa? Jawabannya begini. Ya, sederhananya begini. Hal ini menyatakan sesungguhnya yang bersalah itu adalah Bileam, bukan keledainya. Maka hanya Bileam sajalah
yang layak menerima hukuman. Itu pemahaman sederhananya. Ya. Oke, pertanyaan ke-10. Siapa sebenarnya Bileam bin Peor ini? Kok namanya tiba-tiba muncul di dalam Bilangan 22 ayat 5? Nah, siapakah Bileam ini? Bileam ini adalah anak dari Beor. Dengan Petor, semula ia dipandang sebagai seorang penglihat wahyu. Kemudian ia muncul dalam tradisi muda sebagai seorang nabi. Raja Balak dari Moab mengirimnya pergi mengutuki bangsa Israel. Kenyataannya ia terpaksa menjanjikan datangnya berkat. Bileam dikenal sebagai penghasut penyembahan berhala. Oleh sebab itu ia muncul dalam 2 Petrus 2 ayat 15-16, Wahyu 2 ayat 14 sebagai contoh dari guru yang menyesatkan. Ya, jadi Bileam ini semula dia adalah seorang pelihat, ya, yang dipercayai bahkan mempengaruhi, ya, mempunyai pengaruh yang luar biasa sampai Raja Balak dari Moab pun mengutus orang, ya, untuk mencari Bileam ini. Ya, kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, maka kita mengenal Bileam ini adalah guru-guru sesat, ya, atau pengajar-pengajar sesat. Pertanyaan ke-11, Bilangan 24 ayat 1-3. Sekarang Bileam sudah tahu bahwa Allah menghendaki ia memberkati bangsa Israel. Sebab itu ia tidak pergi mencari petanda-petanda seperti yang dilakukan sebelumnya. Bileam memandang ke arah padang gurun dan melihat bangsa Israel yang sedang berkemah dalam kelompok-kelompok menurut suku-suku bangsanya. Lalu roh Allah menguasai Bileam. Dan ia mengucapkan nubuat ini. Inilah pesan Bileam, anak Beor, tutur kata seorang pelihat. Nah, pertanyaannya adalah, padahal Bileam ini kan orang, artinya bukan nabi yang benar gitu loh. Kenapa roh Allah menguasai Bileam gitu? Dan pertanyaan lainnya adalah, apakah di zaman Perjanjian Lama adalah umum jika seorang bisa mendapatkan penglihatan ketika roh Allah menguasai Bileam? Nah, sebenarnya benar di dalam Perjanjian Lama, para nabi-nabi itu karena dipimpin oleh roh Allah lah, mereka memberikan jawaban sebagai penyambung lidah Allah. Ya. Kadang-kala Allah juga memakai orang-orang yang tidak percaya kepadanya untuk menggenapi apa yang dikehendakinya. Ya, itu kadang-kala cara Allah demikian, ya, bukan hanya kepada nabi-nabi yang benar, tetapi juga melalui nabi-nabi yang tidak benar. Allah bisa memakainya, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah di zaman Perjanjian Lama hal ini adalah hal yang umum seorang mendapat penglihatan ketika roh Allah menguasainya? Nah, Yehezkiel berkata, dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali ke dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim pada para buangan, lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadanya. Jadi, hal ini bukan hanya terjadi pada Bileam, di Yehezkiel juga terjadi. Kemudian Yesaya juga berkata, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku menyampaikan kabar kepada orang-orang sengsara dan sebagainya. Dengan kata lain, di dalam Perjanjian Lama belum ada Alkitab, belum ada firman Tuhan, roh Allah yang memimpin para nabi untuk berbicara atas apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ya, itu jawabannya. Pertanyaan ke-12. Boksu Allah di dalam Perjanjian Lama yang adalah Allah Abraham dan keturunannya. Apakah sama dengan Allah Hagar, Allah Israel? Apakah mereka diselamatkan seperti Allah menjanjikan Allah Abraham? Oke, sekarang jawab. Kira-kira Allahnya, yuk silakan jawab. Sama atau tidak? Allahnya Abraham dengan Allahnya Hagar dan Ismail sama atau tidak? Frankie-nya tidak, sama gitu ya. Coba yang lain. Sama. Yang lain nggak jawab. Sama. Allahnya Abraham dengan Allahnya Ismail, Allahnya Hagar sama tidak? Ya, ingat ya. Hagar itu adalah pembantunya Sarah, ya, yang diberikan Sarah
istri Abraham kepada Abraham supaya bisa melahirkan anak yang bernama Ismail gitu loh. Oke, saya rasa cukup ya. Semua jawaban ada sebagian sama-sama ya. Ya, jelas Allahnya sama ya. Allah Abraham, Allah Hagar, Allah Ismail sama. Nah, pertanyaannya adalah, apakah diselamatkan seperti Allah menjanjikan Allah kepada Abraham? Kita buat pertanyaan tambahan. Pertanyaan tambahannya begini. Keturunan Abraham diselamatkan melalui apa? Ayo, jawab. Keturunan Abraham diselamatkan melalui apa? Iman, kematian Yesus. Janji Allah kepada Abraham. Ada lagi yang jawab? Keturunan Abraham diselamatkan melalui apa? Iman kepada Mesias, Yesus Kristus. Iman. Ya, bagus sekali. Ingat, walaupun dia keturunan Abraham, dia diselamatkan melalui iman. Bukan melalui janji kepada Bapak Abraham. Itu apa? Sama seperti keturunanmu, ya, sebanyak pasir di langit, bintang di langit, pasir di tepi pantai, bintang di langit, ya. Kemudian hal lain, ya, kalau kita memperhatikan di zaman Tuhan Yesus katakan apa? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobat dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi perhatikan di sini, ya dimaksud dengan keturunan Abraham. Ya, bukan keturunan pemaham Abraham. Mereka orang gini, orang Yahudi begitu bangga, mereka ada keturunan daripada Abraham. Ya, tetapi pada saat itu di firman Tuhan katakan Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ya, jadi pemahaman di sini memberitahu pada kita bahwa orang Yahudi begitu bangga, mereka berpikir mereka keturunan Yahudi mereka pasti diselamatkan. Justru pemahaman yang salah. Orang-orang Yahudi juga diselamatkan melalui iman. Ya, sudah saya pernah jelaskan. Orang-orang perjanjian lama diselamatkan melalui iman pada Yesus Kristus yang belum datang ke dalam dunia, yaitu Mesias yang belum datang, sedangkan kita diselamatkan melalui iman yang sudah Yesus datang ke dalam dunia. Ya, jadi di sana perbedaannya. Jadi titik pusat keselamatan yaitu iman pada Yesus Kristus. Itu sentralnya. Ya. Pertanyaan ke-13. Dan Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ini cukup panjang, saya hanya batasin 61 sampai 62 saja. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Coba cerna dulu kalimat ini. Seorang berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk kerajaan Allahnya. Pertanyaannya begini. Di ayat 61 dan 62, itu maksudnya seperti apa, Pak? Mengikut Yesus dari hati dan kemauan sendiri, terus kalau enggak, misalnya Pak, ada anak dari keluarga non-Kristen, dan anak itu mau percaya pada Tuhan Yesus, ingin mengikut Yesus. Dan kalau minta izin pada keluarganya, pasti dikasih. Jadi itu harus gimana, Pak? Terima kasih, ya, Pak, sebelumnya. Ini pertanyaan yang bagus, ini realita yang nyata. Khususnya bagi keluarga-keluarga yang non-Kristen. Mungkin di antara kita juga mengalami kondisi yang sama. Kalau saya minta izin sama orang tua saya untuk percaya Tuhan Yesus, Pak, pasti tidak akan mungkin begitu mudah diizinkan. Gereja Metodis, khususnya gereja kita, tidak akan membaptis anak yang tidak diizinkan orang tuanya untuk dibaptis. Tidak akan juga mengizinkan anak-anak remaja atau pemuda secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam untuk dibaptis. Saya sangat tidak setuju. Kenapa? Karena
saya sendiri juga mengalaminya. Saya bukan dari keluarga Kristen. Papa mama tidak Kristen. Waktu pertama sekali saya katakan saya mau dibaptis, orang tua saya tidak setuju. Tetapi ketika saya tidak setuju, ketika orang tua tidak setuju, saya takut kepada mereka. Dan saya terus berdoa, kiranya Tuhan melembutkan, ya Tuhan buka jalan. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan buka jalan, dan akhirnya waktu saya minta lagi, baru mengizinkan. Saya rasa ini harus kita garis bawahi. Kita diselamatkan bukan oleh karena baptisan. Kita diselamatkan oleh karena iman. Hari ini kalau orang tua tidak izinkan kamu dibaptis, tetapi kamu sudah percaya Tuhan Yesus, engkau sudah diselamatkan. Hari ini ketika engkau sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi papa mamamu tidak mengizinkan kamu, itu diselamatkan atau tidak? Ayo jawab. Kamu sudah percaya Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi papa mamamu tidak izinkan kamu untuk menjadi pengikut Yesus. Kamu diselamatkan atau tidak? Iya, kita tetap diselamatkan. Ya, jadi keselamatan tidak akan mempengaruhinya. Jadi gimana harusnya? Berdoa lebih sungguh lagi. Kenapa papa mama melarangmu? Karena di dalam ketidaktahuan mereka tentang keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Kita juga tidak memarahi orang tua ataupun emosi terhadap orang tua. Tidak perlu. Karena mereka melarang kita di dalam ketidaktahuan. Ya, tugas kita bagaimana? Doakan mereka, injili mereka, bawa teman mereka yang percaya Tuhan Yesus, beritahu temannya, aku, Aci, li tolong supaya papa kiculipai. Itu secara praktis saja. Ya, jadi jangan memaksa dan jangan melawan. Seakan-akan nanti jadi orang Kristen menjadi anak yang tidak berbakti. Ingat ya, banyak keluarga non-Kristen tidak mengizinkan anaknya jadi Kristen karena apa? Mereka cap anak yang sudah percaya Tuhan Yesus nanti jadi anak yang tidak berbakti. Ya, kita harus hindari. Kenapa baptis harus izin orang tua yang belum Kristen? Supaya ini memudahkan kalian. Kalau sampai terjadi ada kemalangan di tengah-tengah keluarga, ketika kamu dibaptis, orang tuamu tahu, ataupun anggota keluargamu tahu, kamu lebih mudah menghadapinya. Jadi bukan masa sekarang, masa yang akan datang. Kalau kamu diam-diam baptis, orang tuamu nggak tahu, keluargamu nggak tahu. Kemudian ada terjadi kemalangan, kakekmu atau nenekmu ada kemalangan. Kamu disuruh pegang hiyo. Kamu serba salah. Tetapi ketika kamu benar-benar sudah dibaptis sepengetahuan orang tuamu, kamu beritahu saja, saya sudah sele, wah sudah baptis. Boleh nggak aku menyuruh pendeta untuk mengadakan penghormatan orang tua, kebaktian penghormatan orang tua. Nah ini orang tua pasti bisa terima. Nah, makanya segala sesuatu yang kami lakukan di dalam gereja, di dalam penggembalaan, itu semuanya untuk kebaikan bagi jemaat. Ya, oke, ini pertanyaan ke-13. Pertanyaan ke-14. Malam Boksu mau tanya, contoh perbuatan dosa manusia yang berdasarkan pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Ya, sebenarnya kita sudah cukup banyak tahu ya. Coba kita cari satu bagian firman Tuhan yang berhubungan dengan hal ini semua. 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 5 dan 14-15 ya. Ini berbicara apa? Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi sini sebenarnya sudah ada pikirannya mengingini ya. Ini sudah jatuh ke dalam dosa apa? Perzinahan. Sekalipun belum melakukannya, tapi berpikir hendak dan menginginkannya. Ini sudah jatuh ke dalam dosa pikiran. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu Batseba, istri Uria. Jadi dia sudah bukan hanya menginginkan, dia punya perasaan ingin memiliki. Dia cari tahu, ya. Itu sudah istri orang, gitu loh. Kemudian sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia,
perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai melayani diri, nanti kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ya, dia ini melakukan hubungan. Ya, jadi sudah jatuh ke dalam dosa yang berhubungan dengan perbuatannya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahu pada Daud, demikian aku mengandung. Ayat 14 apa? Paginya Daud menulis surat kepada Yoab untuk mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Perhatikan. Ini sesuatu dosa perencanaan yang sangat-sangat licik sekali. Membunuh suami orang untuk mendapatkan istri orang. Jadi sebuah nas bahwa Daud melakukan satu kesalahan yang sangat fatal, menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, oke. Pertanyaan ke-15 ini pertanyaan terakhir ya. Ya, saya rasa pertanyaan terakhir. Apakah dalam ajaran agama Kristen boleh menikah beda agama? Saya punya sepupu yang nikah beda agama. Misalnya satu agama Kristen dan satu agama Buddha. Keduanya ngotot mau pemberkatan pernikahan menurut agama masing-masing. Tapi apa daya, akhirnya keduanya memutuskan menikah beda agama. Pernikahan dicatat di catatan sipil laki dan suaminya kasih nama secara Kristen. Nah, yang jadi permasalahan bagaimana si anak bisa dibaptis kalau kedua orang tua beda agama. Ini keluarga, ini suami istri ini benar-benar mengambil resiko yang sangat besar. Coba perhatikan saja. Waktu mau menikah saja sudah jumpa masalah. Ya, maka sebenarnya ini yang sudah tahu bisa menimbulkan masalah tetap saja dijalani, ya. Bagaimana kata Alkitab? Apakah boleh menikah beda agama? 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terhadap antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini Alkitab sudah memberitahu dengan jelas sekali. Ya, bahwa kita harus mencari pasangan yang seimbang. Yaitu apa? Yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika kita sama-sama percaya pada Tuhan Yesus, selain kita bisa diberkati di dalam gereja, ya, ini sesuatu yang luar biasa. Itu adalah yang dikuduskan, memasuki satu keluarga yang kudus gitu loh. Kemudian kalau sudah punya anak sakit, kamu mau cari siapa? Mau sembahyang atau mau berdoa sama Tuhan Yesus? Ini juga pergumulan. 1 Petrus 3 ayat 7 juga memberitahu pada kita, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Artinya apa? Hubungan suami istri yang harmonis mempengaruhi jawaban doa kita. Kan alangkah baik dan indahnya kalau kita cari pasangan yang seiman, kalau kemudian keluarga ada masalah, anak punya masalah, bisnis ada masalah, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan yang sama, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Esa. Itu loh, ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana anak dibaptis dengan orang tua yang beda agama? Boleh atau tidak boleh? Ayo coba bantu jawab, kira-kira kalau orang tua beda agama, anak boleh dibaptis atau tidak? Ayo coba jawab. Boleh. Boleh kalau diizinkan, tidak boleh. Boleh. Oke, baik. Boleh. Oke, baik sekali. Ya, coba kita lihat sama-sama ya. Coba perhatikan apa kata Alkitab. 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ini berbicara tentang suami yang sudah percaya atau istri yang sudah percaya. Artinya salah satulah yang sudah beriman, salah satunya tidak beriman. Ya. Itu saja pun sudah mempengaruhi anak-anak mereka. Salah satu percaya Tuhan Yesus saja itu sudah mempengaruhi anak-anak mereka gitu ya. Sehingga
anak-anak mereka menjadi anak-anak yang kudus gitu loh. Tapi ingat, nas Alkitab ini berlaku bagi keluarga yang semula dua-duanya tidak beriman. Artinya apa? Waktu mereka menikah, mereka dua-duanya tidak beriman. Tetapi ketika di dalam perjalanan keluarga mereka, salah satu percaya Tuhan Yesus. Salah satunya belum lagi, gitu loh. Nah, kemudian kalau salah satu sudah percaya Tuhan Yesus, lalu mau mengizinkan anaknya dibaptis. Pertanyaan apa? Apakah anak boleh dibaptis? Jawabannya yang kedua, bila kedua orang tua, termasuk yang tidak beriman itu pun mengizinkan anak dibaptis, maka gereja membolehkan baptisan. Karena salah satu saja firman Tuhan katakan apa? Anak-anaknya sudah menjadi anak-anak kudus kok, gitu loh, ya. Kemudian bagaimana dengan kedua orang tua tidak beriman, tetapi anak mereka disuruh baptis oleh karena alasan sering sakit? Ada juga kondisi demikian. Aduh, cobalah, pergi gereja baptis lah, gitu ya. Artinya menghalalkan segala cara. Apakah gereja akan membaptis seorang anak yang papa mamanya belum Kristen atau belum percaya? Jawabannya apa? Tidak mungkin dan tidak boleh. Gitu loh. Karena motivasi dia baptis bukan lagi untuk sebagai proklamasi iman, tetapi oleh karena apa? Alasan sering sakit. Oke, saya rasa cukup, masih banyak pertanyaan lagi. Ini pertanyaan saya ada sekitar 30-an. Jadi Kamis depan kita akan lanjutkan. Oke, ada yang mau bertanya untuk pertanyaan dari saya punya? Silakan. Nah, Tukino, silakan pimpin Tukino. Kalau kedua orang tuanya tidak percaya, tapi anaknya sudah percaya mau dibaptis, itu tetap boleh ya? Oh, boleh. Ini tadi berbicara tentang baptisan anak. Kalau tentang baptisan kudus, dia sendiri punya diperbolehkan. Yang maksud saya tadi baptisan anak itu loh. Kalau anaknya sudah remaja, sudah pemuda, papa mamanya tidak Kristen, itu diperbolehkan. Karena itu tanggung jawab dia sendiri gitu loh. Tadi yang jawab itu baptisan anak ya. Mungkin perlu saya jelaskan itu baptisan anak. Ini pertanyaan yang bagus tuh Kino. Ada lagi? Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan kepada Bosu atau Santo Yudhistira? Oke, kalau tidak ada, sesi tanya jawab mungkin kita akhiri di sekarang ya. Udah 9.30 juga. Bosu ada pengumuman untuk apa? Tambahan pengumuman? Ya, kita akan lanjutkan lagi pertanyaan kita. Masih ada sekitar banyak lagi ya pertanyaan kita. Jadi kalau dikumpul mungkin ada sekitar 50 sampai 60 pertanyaan lagi yang perlu dijawab. Ya, 50 sampai 60 pertanyaan lagi yang perlu dijawab. Jadi pastikan teman-teman hari Kamis depan boleh bersama dengan kita. Ya, pastikan bersama kita. Baik, kita foto bersama. Yuk, coba tampilkan wajahnya. Ya. Tampilkan wajahnya semua biar Tukino akan foto. Kemudian nanti kita minta Bapak Ibrahim Sidik untuk pimpin kita dalam doa penutup. Ya, nanti kita minta Kosyongko pimpin kita dalam doa penutup. Kita foto dulu. Sekarang Bosu? Belum. Foto dulu. Nanti Tukino pimpin. Oke, teman-teman yang belum buka, kita kasih 2 detik untuk buka kameranya. 1, 2. Oke, sudah siap foto. Kosyongko bisa pimpin dalam doa. Oke, mari kita berdoa ya. 我们在天上的父，我们是在满心感谢赞美你的恩典。主，是的，在我们的这个信仰的道路上，我们有许多的事情不了解、不明白。主，我们谢谢你能够透过这个网上或者是线上的这个沟通，使我们能够对我们的信仰能够更加的这个了解。主，我们恳求主你继续带领保守看顾坚固我们的信心，叫我们的灵命能够透过一系列的这个问题解答能够得到增长。我们向主你仰望祷告，主求主你继续带领保守看顾我们，如此信仰，如此献上我们的祷告，乃是奉靠耶稣基督的名求，阿门。 Amin. Oke, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.